Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-237. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Arkopati melihat pancaran perasaan pemimpin pengawal itu. Agaknya ia sudah menjadi jemu, melihat perkembangan keadaan yang seakan-akan tidak menentu. Tetapi kegelisahan dan kecemasan telah merayapi hampir setiap hati di dalam dada orang-orang Menoreh itu. Sehingga bentuk kehidupan sehari-hari telah berubah sama sekali. Pasar-pasar menjadi semakin sepi dan sawah-sawah tidak lagi terpelihara sewajarnya. Sebagian dari setiap laki-laki di Menoreh telah mengelompokkan diri mereka dengan orang-orang yang mempunyai persamaan sikap dan pandangan mereka. Menoreh telah terpecah dari dalam. Ketika pemimpin pengawal itu kemudian meninggalkan rumah Ki Gede Menoreh, maka Ki Gede itu berpesan, "Datanglah sebelum tengah hari kemari. Setelah kau selesai dengan segala bentuk persiapanmu, kau akan mendapat kepastian apakah Pandanwangi telah kembali atau belum. Jangan kau bunyikan tengara untuk mempersiapkan pasukanmu, supaya orang-orang yang tidak mengerti masalahnya menjadi bingung dan ketakutan." "Baik," sahut pengawal itu meskipun ia tidak sependapat sepenuhnya. Sebenarnya ia ingin langsung membunyikan tengara, memanggil mereka yang masih cukup kuat untuk mengangkat senjata, kemudian langsung menghancurkan Sidanti dan Argojoyo. Tetapi pengawal itu menyadari bahwa dengan demikian akan terjadi pergulakan yang dahsyat dan mengerikan. Campur baur antara lawan dan kawan akan membuat tanah perdikan ini merah oleh darah sesama mereka. Sepeninggal pengawal itu, Arkopati masih saja selalu diliputi oleh kegelisahan. Tanpa disengajanya, ia memasuki bilik Pandanwangi. Hatinya berdesir ketika ia tidak melihat sepasang pedang putrinya tergantung di tempatnya. "Anak itu bersenjata," desisnya, dan Arkopati semakin yakin bahwa Pandanwangi pergi ke rumah pamannya karena ia masih melihat busur dan anak panahnya berada di atas pembaringannya, tergantung di dinding. Dalam kegelisahannya, Arkopati itu merasa bahwa hari merangkak terlampau lamban. Matahari seolah-olah terpancang saja di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Bayangan-bayangan matahari yang lolos dari lubang-lubang dinding masih tampak terlampau condong. Ki Gede Menoreh itu berdesah, dan sekali lagi tanpa disadarinya, ia pergi ke biliknya sendiri. Perlahan-lahan ia pergi ke geledek di sudut biliknya. Beberapa saat ia berdiri termangu-mangu. Namun kemudian tangannya itu bergerak meraih sebuah selongsong kain putih. Arkopati menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan, dengan tangan gemetar dibukanya selongsong itu. Perlahan-lahan ditariknya sebatang tombak pendek dari dalamnya. Tombak pendek yang disimpannya beberapa lama.
Namun tiba-tiba kini begitu menarik perhatiannya dan seolah-olah telah menghisapnya untuk membukanya. Ki Arkopati mengerutkan keningnya. Ia melihat sesuatu yang agak lain pada tombaknya. Maka dengan serta-merta tangannya meraih warangkanya. Dan ketika warangkanya telah terbuka, dadanya berdesir tajam sekali. Tombak itu bukan tombaknya sendiri. Arkopati menggertakkan giginya. Warangka itu adalah warangka tombaknya. Selongsong itu adalah selongsong tombaknya. Tangkai itu pun memang tidak banyak berbeda dengan tangkai tombaknya. Seandainya ia tidak merabanya, maka ia tidak akan segera dapat melihat perbedaannya. Tetapi jelas tombak itu bukan miliknya. Tombak itu agaknya adalah tombak Argojoyo. Ki Gede menoreh menggeram. Ternyata adiknya benar-benar tidak tahu diri. Tombak itu telah dipertukarkannya. Tombaknya yang selama ini menjadi kawan di dalam segala keadaan. Sebagai seorang prajurit, kemudian sebagai seorang kepala tanah percikan. Tiba-tiba tombak itu kini lenyap, hilang. Tetapi Arkopati dapat menduga siapakah yang telah mengambilnya. Adiknya sendiri, Argojoyo, dan menukarnya dengan tombaknya sendiri. Kapankah ia masuk ke dalam bilik ini? Arkopati menggeram, tetapi hal itu mungkin sekali terjadi. Rumah itu seolah-olah sudah menjadi rumah Argojoyo sendiri. Ia berada di dalam rumah itu, seperti ia berada di dalam rumah sendiri. Arkopati sama sekali tidak berprasangka apapun terhadap adiknya sebelum peristiwa yang memilukan terjadi atas tanah perdikan menoreh. Bahkan seandainya benar Argojoyo yang telah melakukannya, tetapi tidak terjadi hal seperti ini, maka hatinya pun tidak akan menjadi terlampau marah. Tetapi ternyata tombaknya telah ditukarnya. Dengan kesal Arkopati menyarungkan tombak itu kembali, dimasukkannya pula ke dalam selongsong dan meletakkannya di atas geledeknya. Argojoyo benar-benar telah menempatkan dirinya di seberang. Desisnya, apakah aku masih harus merasa terikat oleh kasih sayang seorang saudara tua di saat-saat begini? Aku sudah tua, Argojoyo pun telah menambah ke usia tuanya. Harapan di masa datang kini tergantung kepada anakku, kepada Pandanwangi. Pandanwangilah yang harus diselamatkan dari bencana, bukan Argojoyo, dan bahkan bukan diriku sendiri, apalagi si Danti. Wajah Arkopati tiba-tiba menegang. Argojoyo agaknya telah menukar tombak itu tidak baru kemarin, tetapi sudah agak lama terjadi. Sekilas teringat olehnya perjanjian yang dibuatnya dengan Ki Tambakwedi. Sepercik ingatan tentang peristiwa yang jarang terjadi di bawah Pucang Kembar beberapa puluh tahun yang lalu telah menyala pula di hatinya. Tetapi tombak itu sudah tidak ada lagi di tangannya. Tombak yang masih akan dipergunakan sekali lagi untuk melawan senjata Tambakwedi yang mengerikan itu. Sepasang nenggala yang masing-masing mempunyai mata tajam rangkap. Tetapi Arkopati tidak mengerti bahwa sepasang nenggala itu pun sudah tidak utuh lagi. Satu daripadanya ternyata telah tertinggal di sangkal putung. Sementara itu, Pandanwangi sedang berpacu di atas kudanya menuju ke rumah pamannya, seperti yang diduga oleh ayahnya. Ia sendiri tidak tahu dorongan apakah yang memaksanya untuk pergi menemui kakaknya. Ia menyadari bahwa ayahnya pasti tidak akan mengizinkannya,
Karena itu maka ia pergi tanpa minta izin dahulu kepadanya. Keinginannya untuk bertemu dan berbicara dengan si Danti tidak dapat ditahan-tahankannya lagi. Berbicara kepada seorang kakak, meskipun kini ia tahu bahwa si Danti bukanlah kakaknya seayah. Tetapi bukan saja karena ia ingin berbicara dengan kakaknya, bukan saja karena ada sesuatu yang telah mengikatnya dengan si Danti, betapapun keadaan anak itu, karena mereka seibu. Namun lebih daripada itu, Pandan Wangi telah dilanda oleh kecemasan melihat nasib tanah kelahirannya. Tanah perdikan menoreh yang diancam oleh bahaya yang justru meledak dari dalam. Aku harus menemui Kakang Sidanti dan Paman Argojoyo, katanya di dalam hati. Aku harus berbicara dan mencoba mengurungkan niat mereka. Seandainya Kakang Sidanti tahu bahwa ayah bukan ayahnya pula, namun seharusnya ia tidak mengorbankan tanah ini untuk kepentingannya sendiri. Sekali-sekali Pandan Wangi menggertakkan giginya melihat keadaan yang menyedihkan. Jalan-jalan menjadi sepi dan pintu-pintu rumah tertutup rapat-rapat. Tanah ini seolah-olah sedang dilanda oleh bahaya yang akan menelan seluruh isinya menjadi abu. Dengan demikian, maka hasratnya untuk berbicara dengan kakak dan pamannya menjadi semakin kuat di dalam hatinya. Di perjalanan, kadang-kadang Pandan Wangi bertemu juga orang berjalan dengan tergesa-gesa. Satu-satu membawa beberapa macam barang yang akan dipertukarkan dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Karena pasar menjadi sepi, ketika orang-orang itu mendengar derap kudanya, maka dengan tergesa-gesa mereka menyusup masuk ke regol halaman yang terdekat dan bersembunyi di balik dinding halaman. Tanah ini menjadi sepi, sesepi pekuburan, desis Pandan Wangi. Tetapi derap kuda Pandan Wangi seolah-olah telah menggetarkan seluruh tanah perdikan yang sedang dihantui oleh perpecahan yang semakin lama semakin tajam. Semakin dekat dengan rumah pamannya, hati Pandan Wangi menjadi semakin berdebar-debar, seolah-olah ia tidak sabar lagi untuk segera meloncat dan menemui mereka. Bahkan sekali-kali ia berpaling. Seandainya ayahnya atau orang-orang yang diperintahkan olehnya menyusul perjalanannya dan membawanya kembali sebelum ia bertemu dengan si Danti dan pamannya Argojoyo, maka ia akan berkeberatan. Tetapi tiba-tiba dada Pandan Wangi itu berdesir. Di tikungan di hadapannya dilihatnya beberapa orang yang sedang berdiri bertebaran. Mereka agaknya sedang asik bercakap-cakap, berkelakar atau apa saja. Siapakah mereka itu? Pertanyaan itu tumbuh di dada Pandan Wangi. Ternyata bahwa derap kaki-kaki kudanya telah menarik perhatian orang-orang itu. Serentak mereka berloncatan justru ke tengah jalan. Beberapa orang bertolak pinggang dan yang lain meraba bulu pedangnya. 6 atau 7 orang, desis Pandan Wangi. Mungkin mereka para pengawal tanah perdikan yang sudah dipengaruhi oleh Kakang Sidanti. Tetapi Pandan Wangi tidak menghentikan langkah kudanya. Ia akan memberi penjelasan bahwa ia hanya sekedar ingin bertemu saja dengan si Danti dan Ki Argojoyo. Mudah-mudahan mereka dapat mengerti, gumamnya sambil memacu kudanya. Tetapi dada Pandan Wangi itu berdesir semakin tajam, semakin dekat, maka semakin jelas baginya bahwa agaknya orang-orang itu
bukan orang-orang tanah perdikan menoreh. Siapakah mereka itu? Pertanyaan itu sekali lagi menyentuh dadanya. Apakah mereka orang-orang yang tidak kami kenal, yang berusaha ikut serta membuat keadaan semakin kisruh, supaya mereka mendapat kesempatan untuk mengail di air keruh? Tanpa disengaja, Pandan Wangi menarik kendali kudanya, sehingga derap larinya menjadi susut. Dengan hati-hati Pandan Wangi mencoba untuk menilai keadaan, tetapi bagaimanapun juga ia tidak ingin kembali sebelum bertemu dengan kakaknya. Dengan demikian, maka tekadnya menjadi bulat untuk meneruskan perjalanannya. Rumah pamannya sudah tidak begitu jauh lagi dari tikungan itu. Meskipun demikian, Pandan Wangi harus berwaspada. Segala macam peristiwa dapat saja terjadi dalam keadaan yang kisruh ini. Orang-orang yang berada di tikungan masih berdiri di tengah jalan. Mereka sengaja menghadang kuda Pandan Wangi dengan berbagai macam sikap yang mengancam. Mereka kini melangkah perlahan-lahan menyongsong kuda yang semakin dekat itu. Tiba-tiba salah seorang dari mereka melangkah ke paling depan. Sambil mengangkat tangannya, ia berseru, "Berhenti!" Pandan Wangi terpaksa menghentikan kudanya. Kini perlahan-lahan ia maju. "Siapa kau?" bertanya orang itu. Dan orang itu sama sekali belum pernah dilihatnya. Orang itu terasa asing dan mendebarkan hati. Tetapi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka Pandan Wangi menjawab, "Aku Pandan Wangi." Orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian ia berpaling memandangi kawan-kawannya yang berdiri di belakangnya. Tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya orang itu tertawa terbahak-bahak. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Sikap itu benar-benar sikap yang tidak menyenangkan. Meskipun demikian, ia masih mencoba menahan hati dan duduk diam di atas punggung kudanya. "Aku sudah menduga," berkata orang itu, "bahwa kau adalah seorang perempuan sejak aku melihatmu dari kejauhan. Tetapi aku tidak menduga bahwa kau sedemikian cantiknya." "Benar-benar memuakkan," desis Pandan Wangi di dalam hatinya, tetapi ia masih berdiam diri. "Kenapa kau pergi seorang diri dalam keadaan yang begini? Apakah kau tidak pernah mendengar berita bahwa di tanah percikan ini akan menyala api yang dapat membakar hangus seluruh isi dan penghuninya?" Pandan Wangi masih belum menyahut, tetapi ia mendengar seorang yang lain berkata, "Lihat, ia membawa sepasang pedang di lambungnya." Orang yang berdiri di paling depan, yang berwajah mengerikan dengan kumis dan jambang yang tumbuh bagaikan rumput liar di musim hujan itu tertawa. Ya, ia membawa sepasang pedang di lambungnya, seperti seekor ayam betina yang bertaji di kakinya." Dada Pandan Wangi menjadi semakin berdebar-debar. Sikap orang-orang yang tidak dikenalnya itu terasa semakin memuakkan. Meskipun demikian, dengan sekuat-kuat hati ditahankannya gelora di dalam dadanya, supaya ia tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang justru akan menutup setiap kemungkinan untuk bertemu dengan kakaknya. Lebih dari itu, ia tidak mau menyalakan setitik api dalam genangan minyak seperti yang terjadi saat itu di Menoreh. Ia sejauh mungkin akan menghindar supaya ia tidak menjadi sebab apabila tanah ini harus menjadi hangus terbakar oleh api pertempuran di antara keluarga sendiri.
Tetapi sikap dan suara tertawa orang yang berdiri paling depan itu terlampau menyakitkan hati. Meskipun demikian, Pandan Wangi masih juga berkata perlahan-lahan, "Paman, apakah aku boleh lewat?" "Hei!" Orang yang berkumis dan berjambang itu mengerutkan keningnya. Tentu boleh. Tetapi siapa namamu, Pandan Wangi. Nama itu terlampau manis. Aku tidak menyangka bahwa di atas bukit yang berbatu padas ini ada wajah semanis wajahmu. Pandan Wangi menahan hatinya sehingga keringatnya telah membasahi seluruh pakaiannya. Hampir saja ia menyebut dirinya sebagai putri kepala tanah percikan, tanah ini. Tetapi maksud itu diurungkannya. Seandainya orang-orang ini benar-benar ingin membuat tanah ini menjadi kisruh, maka dengan menyebutkan dirinya, ia tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Bahkan mungkin ia akan dijadikan sebab kekisruhan yang menyeluruh. Karena itu, maka dikatupkannya saja mulutnya rapat-rapat. "Hei, Pandan Wangi! Siapakah yang sedang kau cari? Apakah kau mencari aku atau salah seorang dari kami?" Berkata orang yang berdiri paling depan itu, disambut oleh suara tertawa dari beberapa orang di belakangnya. Pandan Wangi tidak menjawab. Semakin lama ia menjadi semakin segan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang itu. "Kau mencari siapa, Pandan Wangi masih tetap diam. "Turunlah," berkata orang itu. "Tidak baik berbicara dengan orang tua-tua di atas punggung kuda." Pandan Wangi menjadi ragu-ragu. Orang itu benar juga, dan apakah sikap orang-orang itu yang dirasakannya terlampau menyakitkan hati karena sikapnya yang kurang sopan? Apakah sebaiknya ia meloncat turun dan minta maaf supaya segala persoalan segera selesai dan ia diperbolehkan lewat tanpa terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan? Tetapi Pandan Wangi masih juga ragu-ragu. "Turunlah!" Orang yang berdiri di paling depan itu melangkah maju semakin dekat, sehingga bulu-bulu tengkuk Pandan Wangi meremang. Sedang orang itu berkata lebih lanjut, "Aku hanya mau berbicara, menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Apabila kau berlaku agak sopan sedikit, kalau kau berbicara dengan orang-orang yang lebih tua, jangan dari atas punggung kuda. Apakah orang tuamu tidak pernah memberitahukan kepadamu?" Nada suara orang itu terasa begitu bersungguh-sungguh, sehingga Pandan Wangi menjadi semakin ragu-ragu. "Mungkin ia tersinggung oleh sikapku," katanya di dalam hati, "sehingga ia tampak menjadi terlampau kasar." "Turunlah, Ger," berkata orang itu pula sambil bersungut-sungut. Dada Pandan Wangi menjadi bergetar. Sekali lagi dipandanginya wajah orang itu. Keningnya berkerut-merut dan alisnya hampir bertemu di atas hidungnya. "Ia agaknya benar-benar tersinggung," berkata Pandan Wangi pula di dalam hatinya yang menjadi kian berdebar-debar. Namun kemudian diputuskannya untuk memenuhi permintaan orang itu. Turun dari kuda, dan Pandan Wangi pun kemudian perlahan-lahan turun dari kudanya. Sambil mengangguk ia berkata, "Maaf Paman, apabila Paman anggap kurang sopan. Aku agak terlampau tergesa-gesa, sehingga aku telah melupakan Subosito. Sekarang apakah aku boleh lewat?" Wajah orang itu menjadi tegang.
Tiba-tiba tanpa disangka-sangka oleh Pandanwangi, orang itu membungkukkan badannya dalam-dalam, terlampau dalam. Tetapi ternyata tangannya meraih sesuatu di atas tanah, dan tanpa diduga-duga pula orang itu telah melempar kuda Pandanwangi dengan sebutir batu, sehingga kuda itu terkejut, meringkik dan melonjak. Karena Pandanwangi sama sekali tidak menduganya, maka kendalinya pun terlepas dari tangannya. Lemparan yang kedua telah mendorong kuda itu meloncat berlari kencang sekali. Orang-orang yang berdiri di tengah-tengah jalan itu dengan lincahnya berloncatan menepi, menghindarkan diri dari injakan kaki-kaki kuda Pandanwangi itu. Sejenak Pandanwangi berdiri terpaku seperti sebatang tonggak mati. Tidak ada yang segera dikerjakannya selain berdiri tegak di tempatnya. Ia tersadar ketika kemudian didengarnya suara tertawa meledak hampir di telinganya. Suara orang yang telah melempar kudanya, sehingga Pandanwangi terkejut bukan buatan. Selangkah ia mundur. Ditatapnya wajah orang yang sedang tertawa itu tajam-tajam. Pandanwangi itu pun menggertakkan giginya. Kini ia merasa tertipu oleh sikap orang itu. Apalagi kemudian orang-orang yang lain pun tertawa pula berkepanjangan. Kau berhasil, Kakang. Terdengar salah seorang berteriak. Kau berhasil memetik bunga dari atas bukit karang ini, Kakang. Meskipun agaknya bunga itu berduri. Kata-kata itu terasa menusuk perasaan Pandanwangi terlampau dalam. Pedih sekali. Hampir saja ia menjerit keras-keras. Tetapi tiba-tiba disadarinya bahwa kini ia membawa sepasang pedang di lambungnya. Ia kini bukan seorang gadis cengeng yang takut melihat tikus berkejar-kejaran. Selangkah Pandanwangi surut. Nah, begitulah, Nak, berkata orang yang berkumis dan berjambang itu. Begitulah berbicara dengan orang-orang tua. Kau harus hormat dan jangan bersikap melawan. Bukankah kau mendengar bahwa seseorang kawanku menyebutmu sebagai bunga bukit karang meskipun berduri? Tetapi tidak ada gunanya melawan kami. Kami adalah orang-orang yang paling liar di atas bumi ini. Kami berbuat apa saja yang ingin kami lakukan, juga atasmu. Kau ternyata terlampau cantik bagi kami. Dada Pandanwangi berdesir tajam sekali mendengar kata-kata itu. Dengan tegang Pandanwangi berdiri tegak di atas kedua kakinya yang merenggang. Orang-orang itu kini benar-benar nampak terlampau liar seperti yang dikatakannya sendiri. Ternyata bahwa Pandanwangi sama sekali belum mempunyai pengalaman yang cukup untuk menghadapi orang-orang seperti itu. Dengan mudahnya ia dapat ditipunya, sehingga ia kehilangan kudanya. Apalagi kini ia menghadapi sikap yang paling menyakitkan hati dari laki-laki yang kasar dan liar itu. Kenapa kau diam saja, Pandanwangi? Terdengar suara orang yang berkumis dan berjambang itu. Pandanwangi sama sekali tidak menjawab. Yang terdengar adalah gemeretak giginya beradu. Kau marah, Tidak ada jawaban. Jangan kau sesali lagi kudamu yang telah lari itu. Aku akan mencari gantinya yang jauh lebih baik daripadanya. Tidak hanya seekor, tetapi berapa yang kau minta? Setidak-tidaknya kami masing-masing yang berada di sini dapat memberimu seekor seorang. Orang itu kemudian berpaling kepada kawan-kawannya sambil bertanya, "Begitu bukan?" Terdengar gelak tertawa meledak di antara mereka. Salah seorang dari mereka menyahut, "Aku akan memberinya 2 ekor."
dan yang lain lagi mengatasi suaranya. Aku 4 ekor. Sedang yang berada di sisi lain, yang kecil kurus berwajah panjang. Aku berapa saja yang dimintanya? Orang yang berdiri di paling depan mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia pun tertawa pula. Katanya, "Nah, kau dengar, semua bersedia memberikan berapa saja yang kau minta, tetapi sudah tentu bahwa kau pun harus memberikan apa yang kami minta." Orang itu berpaling dan berkata lagi kepada kawan-kawannya, "Bukankah begitu?" Ya, tentu. Meledak pulalah jawaban mereka di antara gelak tertawa yang riuh. Sikap yang memuakkan yang pernah aku lihat. Gumam Pandan Wangi di dalam hatinya, tetapi mulutnya masih terkatup rapat-rapat dan giginya masih bergemertakan. "Nah, apakah katamu?" bertanya orang itu pula. "Kini letakkan saja senjatamu. Tidak pantas seorang perempuan membawa pedang, apalagi sepasang. Aku kira kau akan lebih cantik apabila kau memakai pakaian yang lumrah bagi seorang perempuan." Pandan Wangi sama sekali tidak menyahut. "Jangan diam saja," berkata orang itu pula. "Jawablah barang sepatah kata. Apa maumu sebenarnya? Sebab bagiku, bagi kami, biasanya tidak pernah memperhitungkan kemauan orang lain. Aku kira juga kemauanmu tidak akan kami perhitungkan, meskipun kami ingin mendengarnya. Yang kami dengar dan kami perhatikan adalah kemauan kami sendiri, dan kemauan kami atasmu sudah jelas. Aku bukan orang menoreh. Aku datang ke tempat ini karena aku diperlukan. Maka menoreh harus memberikan sambutan yang sebaik-baiknya bagi kami, penghuninya dan terutama perempuan-perempuannya." Pandan Wangi masih tetap mematung. Laki-laki yang memuakkan itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya pula, "Ingat, jangan membuat kami kecewa, supaya kami dapat berbuat sebaik-baiknya atas tanah ini. Kau harus membantu kami seperti kami akan membantu kalian. Kami memerlukan perempuan-perempuan seperti kau. Kami akan lebih senang apabila kau memanggil kawan-kawanmu di saat yang lain, supaya kami tidak sayang mengorbankan jiwa kami untuk kepentingan kalian." Pandan Wangi benar-benar sudah tidak tahan lagi. Sebagai seorang gadis, hatinya menjadi terlampau ngeri. Ia dapat membayangkan apa yang akan terjadi atasnya apabila ia jatuh ke tangan orang-orang ini. Tetapi sebagai seorang gadis yang mengenakan sepasang pedang di lambungnya, ia dapat berbuat sesuatu. Ia dapat bertahan, meskipun seandainya ia tidak dapat melawan semua orang itu bersama-sama, maka ia akan terbunuh. Tetapi terbunuh ternyata akan lebih baik baginya daripada jatuh ke tangan mereka. Karena itu, maka wajah Pandan Wangi menjadi semakin merah seperti darah. Kini kedua tangannya telah bersilang memegang hulu sepasang pedangnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.